Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara peserta pelatihan profesian dan kemudian mahasiswa agronomi, pada hari ini saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang keprofesian. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi, bahwa di perguruan tinggi itu ada tingkatan organisasi kemahasiswaan, yaitu di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan di tingkat program studi, di mana masing-masing mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Di tingkat universitas, organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab pada rektor melalui wakil rektor 3, yaitu di sana ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Sedangkan di tingkat fakultas, organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab pada dekan melalui wakil dekan 3, yang mana di sana ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Kedua jenjang organisasi ini mempunyai hubungan yang langsung masing-masing, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, di mana ada hubungan yang sinergis atau hubungan yang kontinu antara organisasi kemahasiswaan yang di tingkat fakultas dengan yang di tingkat universitas. Sedangkan di tingkat jurusan itu adalah organisasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab kepada ketua program studi yang diberi nama yaitu Himpunan Profesi Mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau di program studi agroteknologi namanya adalah Himpunan Mahasiswa Agroteknologi atau disingkat dengan nama Himagro. Nah, ini beda karena kalau di tingkat universitas dan tingkat fakultas itu sifatnya umum, jadi kegiatan-kegiatan yang dikembangkan, yang dijalankan adalah sifatnya umum, tetapi yang di tingkat program studi itu adalah bersifat khusus. Oleh karena itu, himpunan mahasiswa jurusan tidak bertanggung jawab kepada BEM fakultas maupun BEM universitas, tetapi bertanggung jawab langsung kepada ketua program studi. Sedangkan kegiatan yang dikembangkan itu adalah kegiatan yang sifatnya khusus, yaitu yang mengarahkan pada profesi dan profesionalisme mahasiswa. Sehingga program-program yang dikembangkan itu mengarah bagaimana mengarahkan agar nantinya mahasiswa program studi ini mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi yang akan menunjang pada bidang pekerjaan setelah mereka lulus. Sehingga tidak bersifat umum, tetapi bersifat yang mengarah pada profesi. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti misalnya pengembangan kemampuan untuk berwirausaha atau budidaya tanaman hias, budidaya jamur, dan penelitian, itu adalah cakupan kegiatan yang dikembangkan oleh himpunan mahasiswa di tingkat jurusan. Oleh karena itu, baiklah akan saya jelaskan apa itu profesi dan profesionalisme yang nantinya harus dikembangkan oleh mahasiswa di program studi agroteknologi. Pengertian profesi, ya, profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Ya, jadi ini adalah berkaitan dengan profesi yang nanti akan Anda tekuni kalau Anda di bidang agroteknologi, bagaimana Anda punya profesi seorang agroteknologi yang handal. Ya. Kalau di bidang agribisnis, ya tentunya berkaitan dengan profesi di bidang agribisnis. Nah, itu masing-masing program studi ini mempunyai profesi yang berbeda.
di Fakultas Hukum, di Fakultas Peternakan, Teknik dan sebagainya itu akan berbeda. Oleh karena itu himpunan jurusan itu atau himpunan mahasiswa jurusan itu adalah mengarahkan atau meningkatkan kemampuan seseorang menjadi seorang yang profesional di bidangnya masing-masing. Profesi adalah jenis pekerjaan terspesialisasi yang dilaksanakan dengan mempergunakan pengetahuan terspesialisasi, peristilahan, dan prinsip-prinsip yang diketahui bersama serta memerlukan standar-standar prestasi dan kode etik yang ditetapkan oleh badan yang telah dikenal. Nah, jadi di kegiatan profesi ini juga menyangkut suatu perilaku atau kode etik yang biasanya ada suatu himpunan kelompok yang besar yang akan menentukan dan memberikan suatu rambu-rambu sebagai standar untuk menjalankan suatu kegiatan profesi tersebut. Ya. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan etika khusus serta baku untuk standar layanan. Ya, jadi profesi ini adalah menuntut adanya suatu keahlian tertentu. Ya, jadi dikatakan profesional kalau dia mempunyai kompetensi atau keahlian tertentu, misalnya seorang dokter, seorang advokat dan sebagainya, itu adalah merupakan profesi yang mereka gelar atau candang karena dia punya keahlian di bidang tersebut. Ya. Syarat suatu profesi yang pertama adalah melibatkan kegiatan intelektual. Jadi seorang profesional itu harus didasari oleh kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi harus mempunyai suatu keahlian bidang tertentu. Ya. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ya. Jadi kalau kita di pertanian, kita mengambil agroteknologi, berarti kita khusus mengembangkan keahlian kita di bidang agroteknologi. Teman-teman kita yang di agribisnis mengembangkan kemampuan di bidang agribisnis. Teman-teman kita yang di Fakultas Agama yang mengembangkan suatu program agama, misalnya ini khusus. Ya. Kemudian memerlukan persiapan profesional dan bukan sekedar latihan. Jadi ini tidak semata-mata istilahnya tiba-tiba jadi seorang profesor, tidak. Jadi melalui suatu proses yang cukup panjang dengan kegiatan akademis melalui jenjang-jenjang pendidikan dan juga mulai dasar, menengah, ya, pendidikan tinggi dan seterusnya. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Ya, jadi untuk menjadi seorang profesional dia harus melakukan latihan-latihan yang sesuai dengan profesinya sehingga nantinya akan mendapatkan suatu keahlian tertentu di bidang tersebut. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi kalau sudah masuk suatu profesi, maka dia akan menjadi karir hidupnya. Ya, kalau misalnya seorang ahli di bidang pertanian, ya, kalau dia sudah bekerja di suatu lembaga atau dinas pertanian, maka karir hidupnya akan berada di sana. Dan dia akan menjadi suatu anggota yang permanen di tempat tersebut. Ya. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ya. Sebenarnya seorang profesional adalah sebagai pelayan, melayani orang yang membutuhkan jasanya, orang yang membutuhkan profesinya. Ya. Itu adalah merupakan layanan yang penting dibanding kepentingan pribadi. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Jadi organisasi profesi itu ada suatu organisasi yang sifatnya melembaga. Jadi ada seperti kalau di dokter ada ID, Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Kalau di hukum ada Persatuan Advokat dan sebagainya. Itu adalah merupakan lembaga-lembaga profesional yang menjadi naungan atau rumah, ya, dari profesi seseorang. Menentukan standarnya sendiri dalam hal adalah kode etik. Jadi di situ juga ada aturan dibuat oleh suatu organisasi, ya, yang mengikat pada seseorang yang mempunyai profesi tersebut dalam satu kelompok, sehingga harus taat aturan dan taat yang
dikembangkan oleh organisasi tersebut, tidak bisa seenaknya sendiri, gitu ya. Nah, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan dimiliki berkaitan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Ya, jadi ciri profesi itu adalah adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan itu dimiliki terkait dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Sehingga untuk menjadi seorang profesional itu membutuhkan waktu yang cukup, ya, karena dilalui berbagai jenjang, melalui pendidikan dan pengalaman yang didapatkan sehingga betul-betul menjadi seorang profesional. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Kali ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Jadi dalam pekerjaannya dia akan selalu berpedoman pada kode etik profesi yang sudah disepakati bersama dan menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan. Ya. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Seperti yang saya sebutkan, seorang adalah sebagai pengabdi, pelayan, melayani masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau profesi yang mereka miliki. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yaitu agar kegiatan bisa dipertanggungjawabkan, maka setiap profesi yang dikembangkan itu ada izin khusus dari lembaga-lembaga yang berwenang, ya, agar apa yang dilakukan itu betul-betul nanti bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat maupun pada pemerintah. Nah, kalau sudah mengenal profesi, maka kemana nantinya? Yaitu akan menjadi seorang yang profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah suatu sikap kerja positif yang dilandasi dengan spirit yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu namanya profesional. Ya, jadi kalau yang profesional itu adalah orang yang sudah betul-betul bekerja dengan keras, ya, dengan pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada profesi yang telah diketahui bertahun-tahun, atau pengalaman yang didapatkan dari pendidikan yang sudah dijalankan. Ya. Profesional adalah sifat suatu yang berkenaan dengan profesi, penampilan dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tuntutan profesi, orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan profesi. Itu adalah dikatakan profesional. Jadi kalau tidak sesuai dengan profesinya, dikatakan dia tidak profesional, ya, karena tidak menguasai profesinya. Ya, misalnya saya orang pertanian, kemudian menjadi jaksa atau menjadi hakim, ya tentu itu tidak profesional, karena bukan profesi saya. Tetapi kalau itu saya di bidang pertanian, maka itu adalah profesi saya, karena saya adalah orang pertanian. Contohnya seperti itu. Ya. Seorang dokter juga demikian. Seorang dokter kemudian mengajar agama, ya, ya nggak profesional, walaupun dia orang pondokan. Karena apa? Dasar profesinya adalah seorang dokter, walaupun dia bisa mengajarkan agama, tapi profesinya adalah seorang dokter. Sebaliknya seorang kiai, ya, kalau bisa mengobati, ya bukan dokter, kalau profesinya adalah seorang ahli agama. Ini yang perlu dipahami tentang profesional. Ya. Nah, kemudian profesionalisasi, ya, adalah suatu usaha menjadikan suatu jabatan sebagai pekerja profesional. Ya. Upaya dan proses peningkatan dasar kriteria, standar, kemampuan, keahlian, etika, dan perlindungan suatu profesi.
Jadi profesi itu adalah suatu proses bagaimana menjadikan seorang itu menjadi profesional. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan ya, berdasarkan suatu kriteria tertentu, standar dan kemampuan serta etika yang diikuti sehingga seorang itu menjadi seorang yang profesional. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam kegiatan profesi itu dibatasi oleh yang namanya kode etik. Nah, apa itu kode etik? Adalah merupakan aturan-aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dengan dan ditaati bersama oleh para anggota yang bergabung dalam suatu organisasi atau organisasi profesi. Jadi ini suatu kesepakatan bersama yang dilakukan bersama yang menjadikan suatu rambu-rambu atau pedoman yang nantinya harus ditaati secara bersama-sama. Namanya adalah kode etik. Atau lebih meningkatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pengabdiannya di masyarakat. Itu juga bukan kode etik. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang profesional. Itu adalah merupakan kode etik. Nah, tujuannya apa? Tujuan kode etik yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ya. Orang yang kode baik maka martabatnya akan baik. Tapi yang kode etik jelek akan menurunkan martabat seseorang. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan untuk meningkatkan mutu daripada profesi. Ini adalah tujuan dibuatnya suatu kode etik atau aturan sehingga di dalam menjalankan tugas itu kita tidak sembarangan, kita tidak seenaknya sendiri, ada aturan-aturan yang bisa mempertahankan profesionalisme dan tidak membuat kerugian kepada orang lain. Itu adalah tujuan kode etik. Kemudian juga untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, ya, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan berjenjang dan menentukan standar suatu profesi. Nah, apa ciri-ciri seorang profesional? Ya. Ciri-ciri profesional yang pertama adalah memiliki skill atau kemampuan dan pengetahuan tinggi. Apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya. Itu adalah ciri profesional. Yang kedua, mempunyai kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi, baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi maupun terhadap pimpinan organisasi, perusahaan dan masyarakat, serta menjaga martabat atau nama baik bangsa dan negara. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat dalam mengambil keputusan, meletakkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tanpa pamrih
memberikan layanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang membutuhkan. Mempunyai kemampuan dalam merencanakan program kerja secara jelas, strategik, mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, serta dapat bekerja sama dengan pihak terkait, juga memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi. Fungsi lainnya adalah untuk wacana komunikasi saling tukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. Seorang profesional harus mampu bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitu dapat membedakan secara etis mana yang harus dilakukan, mana yang tidak sesuai dengan kode etik. Ini harus betul-betul dijaga. Ya. Jadi seorang profesional tidak boleh sembrono atau serampangan di dalam menjalankan tugas, harus tetap berada pada koridor etik yang telah disepakati, sehingga tidak merugikan diri sendiri, orang lain maupun organisasi profesinya. Jadi seorang profesional harus memiliki kemampuan tertentu, yaitu yang pertama kemampuan untuk kesadaran etis, yaitu memperhatikan kepentingan profesi bukan untuk subjektif, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas atau objektif. Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta bertanggung jawab yang tinggi. Kemampuan untuk berperilaku secara etis, yaitu memiliki perilaku sikap etika moral yang baik atau good moral and good manner dalam berhubungan dengan pihak lain atau social contact. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis atau ethical leadership, yakni mengayomi, membimbing, dan membina pihak lain yang dipimpinnya, juga menghargai pendapat dan kritikan dari orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Itulah tentang profesi dan persen. Oleh karena itu kami harapkan saudara sekalian, kami harapkan bahwa nanti setelah Anda lulus, Anda betul-betul menjadi seorang profesional. Nah, untuk mengarah ke sana, tentunya keberadaan himpunan masa jurusan itu sangat penting, yang akan membimbing atau mengarahkan dan membuat satu program-program bagaimana agar saudara-saudara nanti setelah lulus menjadi seorang agronomi atau agroteknologi yang profesional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan dan pendidikan agronomi itu akan memberikan manfaat yang baik dan akan betul-betul mengarahkan kepada saudara untuk menjadi calon-calon sarjana agroteknologi yang profesional. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.